Jadi saya hari ini saya mau klarifikasi mengenai berita yang berada di luaran yang tentang status saya yang katanya saya punya cicilan. Itu nggak benar semua. Jadi status itu adalah yang saya tulis adalah mobil ditarik, kewajiban tidak mau bayar kewajiban, tapi jangan sampai pohon bisa. Itu karena berita di luar adalah cicilan, sebenarnya itu nggak benar. Itu saya yang saya maksud kewajiban adalah kewajiban dari mantan suami saya, Bapak Sunovi Cahyo, kewajiban terhadap anaknya. Maksudnya, jadi bukan saya punya cicilan, bukan saya punya cicilan. Seberapa besar dalam arti ini sangat mengganggu mungkin ketika akhirnya ada pemberitaan cicilan terus seperti apa gitu? Kalau mengganggu kan sangat mengganggu ya, karena orang-orang maklum lah namanya netizen Indonesia itu kan dia hanya baca judul tanpa baca tagline doang tanpa lihat isinya apa gitu. Kayak itu sangat mengganggu sih, saya dibilang saya punya cicilan yang masa cicilan sendiri harus suami yang bayar gitu, dibilang saya problematik lah segala macam, kayak saya verifikasi. Dan juga hari ini selain untuk klarifikasi masalah itu, di hari ini juga saya didampingi sama kuasa hukum saya, sama Rahmat juga. Saya ingin memberikan somasi terbuka untuk Gunawan Dicahyo. Terima kasih. Oke, jadi pada hari ini saya dari kuasa hukumnya Boki, saya sudah membuat somasi pada Bapak Gunawan yang pada pokoknya untuk segera mengembalikan mobil New Swift GXAT dalam keadaan sedia kala sebagaimana diperuntukkan Pengadilan Agama untuk Kepulauan Riau Kota Gunawan. Jadi yang saya dapat info dari Boki ini, mobil tersebut kan berdasarkan putusan Pengadilan Agama itu naik aja gitu. Iya pakai itu ya. Dek, mic-nya dek. Dek, mic-nya dek. Ini mau. Boleh banget. Ya, terus aja. Oke, saya ulangi. Jadi berdasarkan putusan Pengadilan Agama yang kemarin itu sudah ditetapkan kategori mobilnya. Jadi untuk mobil New Swift GX ini memang diperuntukkan untuk Miro. Namun sampai saat ini keberadaan mobil tersebut tidak diketahui dan ternyata digadaikan oleh Pak Gunawan tanpa persetujuan secara langsung dari Boki. Jadi dengan ini kami membuat teguran terbuka Pak Gunawan agar segera mengembalikan mobil tersebut ke dalam keadaan semula. Status mobil itu sendiri seperti apa, Mas? Status mobil tersebut berdasarkan putusan pengadilan itu diberikan kepada Miro, dan sekarang Miro ini kan di bawah hak asuhnya Boki. Gimana? Jadi sekarang statusnya itu sebenarnya adalah di Boki, dan BPKB pun sebenarnya atas nama Boki. Sejak kapan Mas digadain itu sendiri Mas, Pak? Berdasarkan informasi yang saya terima itu sejak bulan Maret tahun 2024 setelah putusan Pengadilan Agama itu berkekuatan hukum tetap. Mbak Oki, Mengetahui untuk apa dalam pegadaian itu sendiri, apakah memang ada alasan tersendiri mungkin dari pihak sana sampai akhirnya digadain, Mbak Oki? Oke, jadi saya cerita dulu nih kronologi saya. Ya. Jadi dari awal cerai kan memang harta gunung ini jadi dari awal ini mobil kan menjadi harta gunung ini. Nah, jadi untuk Miro, tapi memang kebetulan karena beliau itu kan setelah putusan tuh sering di Jakarta, jadi ya udahlah saya bilang daripada kamu ada kendaraan ya udah pakai aja, saya bilang gitu. Tapi tetap kalau Miro butuh suatu-waktu ya dikembalikan gitu. Nah, ini berarti dari sekitar bulan dia yang putus kontrak sama Carlton itu kayaknya udah sekitar bulan Desember juga udah bisa dipakai gitu kan, karena untuk kebutuhan Miro juga. Terus di tanggal 7 Mei kemarin, ini yang saya ambil apa dekat aja, di tanggal 7 Mei kemarin beliau habis operasi lutut, dia minta boleh nggak saya pinjam mobil untuk mobilitas saya untuk terapi. Oke, saya sendiri yang mengantarkan mobil itu ke beliau. Oke, terus saya ngantar mobil itu ke beliau.
Kemudian di tanggal 30 Mei kemarin saya butuh mobil, saya bilang butuh mobil untuk Miro, untuk Miro ini karena kan Miro kan suka latihan bola ya. Saya bilang saya butuh mobil, saya pinjam dulu karena mobil saya masuk bengkel. Saya bilang gitu. Saya ambil di hari Kamis, tapi saya bilang nanti saya kembalikan sekitar hari Minggu atau Senin. Saya bilang gitu. Oh nggak bisa, Sabtu saya mau pakai. Dia bilang gitu. Akhirnya saya bilang, kalau mobil saya nggak di bengkel, apa selama ini saya selalu minta mobil itu kamu balikin? Saya bilang, enggak kan, kalau saya masih ada mobil lain, ya saya bilang mobil lain. Karena memang mobil saya di bengkel, jadi saya minta mobil itu hanya berapa hari kok, gitu kan. Terus di tanggal 30 itu saya ambil, 31 dia hubungin saya pakai mobil itu, saya bilang mobil saya belum selesai. Saya bilang gitu, mobil saya belum selesai, jadi saya mau pakai nanti lah Minggu atau Senin, pasti silahkan pakai lagi. Tapi di tanggal 31 itu dia bilang, mulai hari ini, bulan ini saya tidak mau kasih kewajiban untuk Miro. Gitu, di tanggal itu. Padahal itu karena dianggapnya saya mempersulit dia cari uang, mempersulit jalan dia untuk cari rezeki. Gitu, saya bilang, lalu saya bilang, maksudnya ini kan kalau saya mungkin saya nggak ngasih mobil dalam 1 bulan, itu kamu boleh bilang saya nggak mempersulit kamu jadi ini 1 hari loh. Kamis saya ambil karena hanya Sabtu kamu pakai, saya bilang saya belum bisa. Lalu hari Jumat kamu bilang kamu sudah tidak mau tanggung jawab sama Miro, tidak mau, karena jujur untuk uang bulanan Miro ini saya tidak pernah terima sedikit pun, karena di pesanku saya tidak pernah terima karena memang saya nggak mau ada pertanyaan di belakang. Uang ini untuk apa, dipakai untuk apa? Jadi untuk uang, jujur uang untuk 5 juta itu saya bilang kamu aja yang transfer langsung untuk bayar gaji supir, bayar gaji bibi, sama uang sekolah Miro. Untuk uang jajan Miro itu biar tanggung jawab saya. Nah itu di hari itu, Jumat itu dia bilang bayar gaji bibi, gaji Gali, dan uang sekolah Miro sendiri. Saya sudah tidak mau tanggung jawab dan chatnya masih ada. Jadi saya nggak boleh karena dianggap saya menghambat pekerjaan dia gitu. Dan ternyata karena hari Sabtu dia mau pakai nggak bisa. Ternyata hari Sabtu saya nggak pernah cari kabar dari manapun gitu kan. Saya nggak pernah cari kabar apapun dan nggak pernah mau tahu urusan dia. Adalah yang DM saya, Mbak Oki saya lihat mantan suami kamu jalan sama perempuan gitu. Akhirnya saya berpikir, oh mana mungkin sampai seperti ini gitu kan, karena dia mau pakai nggak bisa. Saya sempat tegur, saya bilang kamu maaf, ada yang lihat kamu jalan sama perempuan di Botani, benar, saya bilang gitu. Saya sih nggak ada masalah kamu jalan sama orang lain, silahkan, dan itu bukan urusan saya. Tapi tanggung jawab kamu, kewajiban kamu sama Miro, ya kenapa kok nggak dijalanin gitu. Setelah itu, dan kebetulan hari Sabtunya itu saya ke Bandung. Saya nggak ada pikiran dia akan ambil mobil, karena saya pikir, oh lu udah nggak bayar kewajiban, masa sih mobil masih diambil gitu. Saya ke Bandung, pagi-pagi saya lihat CCTV, mobil itu sudah tidak ada. Gitu, mobil sudah tidak ada. Lalu saya tanya orang rumah, iya diambil jam 12 malam. Diambil jam 12 malam. Kemudian saya pagi-pagi saya tegur, saya bilang, ini maksudnya apa ya? Kok ambil mobil tanpa izin? Tadi dia bilang, nggak perlu saya izin, itu mobil saya, itu hak saya. Dan lagi itu mobil Miro juga, nggak perlu saya izin sama kamu. Oke, saya bilang, saya udah masih sabar gitu. Maksudnya saya bilang, ini kok akhirnya saya bilang kemarin, ya udah saya minta dibalikin karena itu untuk kebutuhan Miro. Mobil di rumah banyak, tapi ingat itu bukan mobil saya. Mobil di rumah banyak, itu benar bukan mobil saya. Itu adalah mobil anak saya dan 1 mobil pemberian pasca untuk anak-anaknya. Harusnya ya maksudnya jangan mentang-mentang rumah banyak mobil, itu mobil untuk Miro, keperluan Miro. Mobil ini bukan mobil saya pribadi gitu, bukan. Ibaratnya kasarnya kalau saya mau bilang, ya ini mobil ini bukan untuk Miro dan untuk dari pasca untuk Miro atau mobil Kisha untuk Miro, itu bukan gitu. Nah makanya kemarin karena saya udah bilang, saya bilang tolong balikin karena Miro juga perlu pakai. Tapi dia tidak ada etikat baik. Yang ada saya WhatsApp hanya dibaca aja, nggak dibalas, telepon nggak diangkat. Makanya saya kemarin komunikasi gimana. Ya akhirnya itu saya putus sama si. Makanya saya bilang kalau ini kan jedanya cukup lucu ya. 1 hari saya tidak kasih, dia langsung tidak mau bayar. Lalu saya pertanyakan adalah kemana uang hasil kamu gak di mobil? Kok sampai tidak bisa bayar untuk kewajiban bulan ini? Gitu. Mbak, mungkin dari putusan pengadilan sendiri nggak pernah sama sekali untuk ngasih uang 5 juta itu atau seperti apa sih? Atau kan mungkin kemarin ngasih. Ya sebenarnya permasalahan ini adalah dari yang dia tidak ngasih kemarin hanya karena mobil saya tarik, ya kan sebenarnya. Dan itu juga ada ancaman juga sih. Karena dia setiap kali kalau saya bahas apapun dia selalu ngancam. Ya udah kalau gitu saya urus aja harta gondong ini. Kita bagi 2, nggak usah nunggu 5 tahun.
gitu kan. Sedangkan maaf bisa hasil putusan itu adalah mobil untuk Miro, rumah juga saya menepati 5 tahun gitu. Dan dia kemarin saya dengar dia mau gugat ulang hasil keputusan harta gonogini ini. Untuk rumah sendiri Mbak yang di Bogor, Ya itu nantinya akan mau dijual atau dibagi 2 apa atau seperti apa? sesuai keputusan pengadilan itu adalah 5 tahun saya menepati rumah itu kemudian dijual bagi 2 gitu. Tapi belum apa-apa selalu ngancam saya mau dijual yaudah kita jual aja. Lika-liku di rumah itu seperti apa sih Mbak? Mungkin beli susah seneng bareng berdua kah atau emang pure duit dari GDC sendiri atau Mbak? Oke, saya menjelaskan. Kalau untuk di rumah itu, rumah memang dia yang beli. Tapi untuk renovasi rumah, untuk semua isi rumah itu saya yang pakai uang pribadi saya dan uang anak saya. Jadi untuk mungkin dia hanya beli fisik rumahnya yang secara aslinya dia beli, tapi untuk renovasi, untuk segala macamnya, untuk mempercantik rumah itu ada uang saya dan uang anak saya. Oke, sejak kapan Mbak pihak sana tuh tidak memberikan nafkah untuk Miro sendiri Mbak? Kalau memberikan nafkah baru bulan ini. Ya, cuman yang saya proses sebenarnya bukan memberikan nafkah sih, lebih ke dia ngambil mobil tanpa izin gitu aja. Karena mobil itu kan mobil Miro dan maaf saya sekali lagi gini, saya nggak peduli sebenarnya dia mau pakai karena izin dia adalah saya pinjam mobil itu untuk cari kerja. Tapi maaf saya tidak pernah, saya nggak pernah cari tahu apapun berita apa. Tapi orang selalu ngomong, Mbak saya lihat mantan suami kamu di Ancol nih sama perempuan, ada fotonya. Mbak saya lihat mantan suami kamu jalan di mall sama perempuan. Saya bilang memang bukan urusan saya, tapi yang pertanyaan saya, mobil itu kamu pakai dengan perempuan itu atau tidak? Karena mobil itu kamu gunakan untuk cari uang untuk Miro loh. Gitu. Tapi kenapa yang saya dapetin berita di luar adalah, loh kamu sama orang ini. Kalau karena saya jujur saya pribadi selama mobil itu di rumah saya mau pakai hal-hal yang aneh-aneh. Jangankan aneh-aneh deh untuk sama orang lain. Saya jalan kemanapun saya hati-hati karena saya tidak mau di belakangnya nanti ada masalah gitu loh. Loh kok mobil anak dipakai buat main? Mobil anak dipakainya lebih baik saya pinjam mobil anak saya yang lain. Dan kondisi sekarang mobil itu masih tergadai kan? Mobil itu kondisi yang digadai sebenarnya BPKB-nya. Nah, mobil itu sekarang ada di beliau. Saya sudah minta baik-baik. Berkali-kali. Saya bilang, tolong balikin mobilnya. Dan kebetulan memang saya sudah hubungan juga dengan mantan pengacara beliau. Dan si mantan pengacara itu sudah mengingatkan, Bang, sebaiknya dibalikin mobilnya. Jangan sampai ada masalah. Tapi sampai detik ini, mobil itu tidak dia kembalikan. Dia tidak ada itikat baik untuk mengembalikan mobil itu. Mungkin teman-teman semua tahu di sini saya orangnya seperti apa. Dari dulu saya tidak pernah mau ngurusin yang namanya harta, saya nggak pernah mau ngurusin yang namanya uang. Kalau saya mau cari duit, mau saya harta dari dulu, nggak yang sekarang acaranya gitu. Cuman karena ini yang saya pertahankan di sini adalah untuk punya dokter, bukan untuk yang lain. Yang saya minta di sini adalah kewajiban kamu sebagaimana setelah putusan itu untuk anak. Dan kalaupun memang kamu keberatan dengan mobil ini, ya udah dijual aja. Saya mau minta dijual aja. Uangnya depositokan untuk Miro, saya nggak akan pakai sedikit. Mbak, total digadein itu sendiri kalau boleh tahu berapa Mbak? Mas? Berdasarkan informasi yang diterima, itu digadaikan di PT Mandiri Utama Finance dan jumlah utangnya sampai saat ini itu mencapai 111 juta. 111 juta. Tapi untuk pinjamannya berapa saya kurang paham, tapi yang jelas total tagihannya itu sekitar 111 juta. Bang, boleh dibilang diambil paksa nggak sih Bang mobilnya Bang? Sebetulnya karena proses pengambilannya itu juga malam-malam tanpa izin gitu kan. Karena itu kan secara hukum milik Miro. Miro itu di putusan pun juga di bawah asuhannya Tante Oki. Tiba-tiba diambil, diminta dikembalikan berkali-kali baik-baik, tapi selalu tidak diindahkan gitu permintaannya. Kita sih nggak mau bilang sekasar itu ya, tapi kita duga juga dapat dibilang seperti itu, dapat diduga kalau diambilnya ya secara hukum ya. Jadi kita sangat menyayangkan sekali gitu kenapa Om Gunawan mengendap-endap gitu malam-malam nggak ada izin dan diminta sampai saat ini tidak dikembalikan. Berarti yang digadein tuh BPKB dan fisiknya apa cuma? Yang digade BPKB-nya, tapi fisiknya setelah digadai diambil.
gitu, dan tidak dikembalikan sampai saat ini. Pengambilan BPKB itu gimana, Mbak Oki? Apa emang tangan dia dari awal atau gimana Mbak Oki? Kan atas nama Mbak Oki ya BPKB. Iya, kalau BPKB di rumah. Memang dari awal dia bilang ke saya, boleh nggak saya jadi? Saya bilang jangan, karena dia butuh uang. Saya bilang jangan. Kenapa? Karena saya nggak mau kedepannya kamu nggak bisa bayar, ada apa-apa sama Miro, ini mobil Miro loh gitu kan. Sampai akhirnya saya jawab, yaudah serah deh gitu. Tapi tidak ada pernyataan saya mengiyakan. Nah, jadi tidak ada pernyataan, oh saya mempersilahkan, saya itu tidak ada gitu. Dan makanya kenapa kita juga mau mempertanyakan ke pihak finance, ini kan mobil godok ini kok bisa dicairkan? Mbak mungkin alasannya sendiri menggadaikan sendiri emang karena udah sepi job, karena udah nggak ada yang makan. Karena memang kalau kayak itu sebenarnya lebih tanya ke beliau sih ya gitu. Cuman kalau saya sih karena yang saya tahu memang dia dari putusan dan bercerai sama saya memang nggak ada pemasukan, nggak ada